ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد saya masyaallah muslimin wa muslimat kajian yang telah hadir dan juga semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya yang mengikuti kajian kita ya. Dan kita awali dengan memanjatkan rasa syukur kita kepadanya atas segala kebaikan yang telah kita dapatkan yang terhingga sehat walafiatnya kita lahir dan batin. Ini nikmat yang harus selalu kita ingat untuk menghadirkan rasa syukur tersebut dan mampunya kita beribadah, apakah ibadah yang pentingannya dengan hanya berzikir kepada Allah atau ibadah yang besar, salat yang baru selesai kita kerjakan, dan selainnya dari ibadah-ibadah juga ibadah yang beri tambahan darinya yang juga harus kita ingat untuk pandai mensyukurinya agar nikmat tersebut semakin bertambah atau paling tidak semakin terus langgeng bersama kita. Salawat serta salam mari kita awali memanjatkannya bagi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Muyassar, pembahasan tentang fikih, dan masih dalam pembahasan tentang najis. Untuk kali ini kita akan bahas kajian kita tentang cara membersihkan diri dari najis. Cara membersihkan diri dari najis. Yang sebelumnya kita telah menyebutkan benda najis berdasarkan dalilnya. Maka ikhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, mengatakan ini najis atau tidak harus dengan adanya dalil. Karena konsekuensi dari sebuah najis itu adalah terkait dengan ibadah, sehingga wajib bagi kita untuk mengatakan dalil karena kita ingin menghukumi sesuatu ini najis atau bukan. Dan telah kita sebutkan dari benar-benar najis sesuai dengan dalil-dalilnya sebagaimana yang diterangkan oleh para fikih. Dan pada bahasan kita untuk kali ini cara membersihkan darinya. Lihat, pembahasan kita terkait dengan cara membersihkan diri dari najis. Kenapa ini diangkat oleh para ulama? Karena memang ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Ada dalil yang menunjukkan bahwa Nabi membersihkan diri dari najis dengan cara tertentu. Ini juga ya seperti yang telah saya jelaskan, menunjukkan bahwa bahas masalah najis harus dengan dalil. Sebab telah dibahas juga tentang cara membersihkan diri darinya. Seandainya mengatakan ini najis atau tidak itu bisa dengan sesuai selera kita masing-masing, maka cara membersihkan juga tidak perlu dibahas. Cara membersihkan juga tidak perlu dibahas. Tapi karena penentuan najis itu harus dengan dalil, maka cara membersihkannya pun harus dibahas sesuai dengan dalil. Selalu saya ingatkan hal ini, kenapa ikhwan? Karena kadang sebagian kita dan masyarakat kita
karena ketidaksukaannya terhadap sesuatu atau karena merasa jijiknya terhadap sesuatu, lalu seakan-akan menghukumi itu najis karena rasa jijiknya. Ya, kalau kita tekankan tidak menghukumi sesuatu najis karena ketidaksukaan atau ada rasa jijik, tidak, tapi karena ada. Tidak setiap yang kotor itu najis, tapi setiap najis pasti kotor. Baik. Kata penulis, hafizahullah ta'ala, masalah tsalitsah kaifiyatu tathhirin najasati. Permasalahan yang ketiga, cara membersihkan diri dari najis. Idza kanat an-najasatu fil ardi wal makan, fahadhihi yakfi fi tathhiriha ghuslatun wahidah. Tadhhabu bi ayni najasah wa yasubbu 'alayha al-ma' marratan wahidah. Li'amrihi sallallahu alaihi wasallam بصب الماء على بول الأعرابي الذي بال في المسجid. Ada beberapa rincian ya, cara membersihkan diri dari najis. Di sini penulis menyebutkan ada ada dua cara, dan itu tergantung dengan keberadaan najisnya di mana. Yang pertama kata beliau, apabila najis ada di tanah, di tempat gitu ya, di lantai ya, atau di karpet, di tempat, maka kata beliau cukup dengan untuk menyucikannya atau membersihkan darinya ghuslatun wahidah, dengan sekali cucian saja, selagi menghilangkan benda najisnya, yaitu dengan cara menyiramkan air kepadanya sekali siraman. Dan berdasarkan perintah Nabi SAW untuk menyiramkan air kepada air kencing Arabi yang pernah kencing di sudut masjid. Ya, dalam hadis Nabi perintahkan sahabatnya ambilkan air lalu siramkan air. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dan juga Imam Muslim dalam sahihnya. Jadi kalau najisnya ada di tempat, tentunya ini kalau najisnya seperti air kencing yang bersifat cairan, maka disiramkan. Kalau najisnya berupa benda padat seperti kotoran, tentunya diambil dulu, bekasnya disiram. Ya, jangan langsung disiram, akan menyebabkan semakin melebarnya najisnya. Nih, dimaklumi dengan daruri, nggak mau seperti itu, sebab kalau tidak akan menyebabkan mafsadah yang lebih besar. Ya, maka ini cara yang pertama, yaitu dengan menyiramkannya. Para ulama juga menyebutkan berdasarkan hadis tersebut, ya, kaidah yang telah sering kita ulangi, disebutkan oleh para ulama bahwa menghilangkan najis itu dengan siraman air yang lebih banyak dari jumlah atau volume najisnya. Sebab dengan hal tersebut akan otomatis hilanglah dari tempat tersebut salah satu tiga sifatnya, apakah baunya, rasa, atau apa. Jadi dengan air yang volumenya lebih banyak. Yang kedua, kata penulis, idza kanat an-najasatu ala ghairi al-arab ka'an takuna fi thawbi aw fil ina'i كان من كلب ولغ في الإناء فلا بد من غسله 7 غسلات إحداهن بالتراب لقوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فيغسله 7 أولهن بالتراب وهذا الحكم في الإناء وغيره كالثياب والفرش. Adapun kalau najisnya di selain lantai, di selain tempat, ya, di selain bumi, di tanah, ya, selain situ, misalnya ada najis di pakaian, ya, atau di ina ini wadah. Kalau najisnya adalah dari jilatan anjing, dari bejana tersebut adanya jilatan anjing sebelumnya, maka haruslah menyucikannya dengan 7 kali cucian yang salah satunya dengan tanah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, apabila ada seekor anjing menjilati, ya, wallah, tadi saya jelaskan makna wallah di sini. Bejana kalian,
maka cucilah sebanyak 7 kali, salah satunya dengan tangan. Dan ini kata penulis bersifat umum. Ya, kalau najisnya jilatan anjing, maka berlaku selain bejana juga. Pada bejana dan selain bejana. Apakah adanya jilatan anjing pada pakaian, porsh, ya. Porsh seperti karpet, misalnya. Teori yang kedua, ya, penulis menyinggung sebenarnya najis terkait dengan air liur anjing. Dan perlu kalian tandai, lihat di lafaz hadis bahasa Arabnya, kata walagha, waw la baik walagha. Ya, atau disebut di situ mungkin wali waw walagha. Walagha. Dilingkarin itu. Dan kasih tanda untuk catatan kaki bahwa pengertian walagha dalam bahasa Arab idza adkhala lisanahu fil ma'i wa ghairihi min kulli ma'in harrakahu syaraba aw lam yashrab fa in kana ghairu ma'in yuqalu la'qa. Walagha ini bermakna apabila menjulurkan lidahnya kepada air atau sejenisnya dari zat cair atau benda cair dan menggerakkan lidahnya dari air tersebut. Sama saja dia minum atau tidak minum dari air tersebut. Yang jelas dia keluarkan lidahnya ke dalam air yang diinginkan. Ini walagha. Kalau selain dari walagha, kalau dari selain air, maka dalam bahasa Arab disebut dengan la'qa. La'qa. Ini catatan tambahan. Ada beberapa faedah yang ingin saya tambahkan terkait dengan hal ini. Yang pertama, ini catatan faedah ya. Sekali lagi catatan faedah atau tambahan. Kalau ada anjing yang memasukkan kepalanya dalam sebuah bejana tanpa terlihat dia menjulurkan lidahnya ke dalam air atau tidak, tak terlihat. Kita hanya tahu yang kita lihat dia masukkan kepalanya, tapi kita nggak lihat dia menjulurkan lidahnya atau tidak. Apa hukumnya? Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa Sahibul Hawi, pengarang Al-Hawi dan selainnya merinci, in kana famuhu yabisan fal ma'u tahiran bila hilah wa in kana rataban fawajihan. Ada rincian. Kata Imam Nawawi berdasarkan penjelasan dari pengarang kitab Al-Hawi dan selainnya, dilihat anjingnya. Kalau kita bisa melihat di mulutnya yabis, kering, nggak ada tanda-tanda air, maka indikasi ini adalah indikasi air yang ada di bejana suci. Bila khilaf, tidak ada khilaf dalam masalah ini. Wahikah kalau kabar, dan kalau ternyata kita lihat mulut anjingnya basah, maka ada dua. Ya, ada dua kemungkinan. Yang pertama, airnya najis karena basah mulut anjing tersebut, indikasi ya. Indikasi tersebut. Indikasi yang jelas untuk menunjukkan bahwa anjing telah menjilati airnya. Dan yang kedua, ada yang mengatakan bahwa dilihat airnya apakah berubah atau tidak. Sebab kita tidak melihat dia menjilati, mengeluarkan lidahnya ke air. Hanya kita melihat mulutnya yang basah. Maka dilihat airnya saja berubah tidak dengan tercampurnya najis. Kalau tidak ada perubahan, maka tidak dihukumi najis. Ya. Maka ini rincian dari Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' jilid pertama halaman 233. Faedah yang lain dari ikhwan rahimani wa rahimakumullah.
bahwa hukum ini berlaku untuk semua jenis anjing. Pembahasan ini berlaku untuk semua jenis anjing. Apakah anjing yang diizinkan untuk dipelihara ini anjing buruan untuk berburu, atau anjing untuk menjaga kebun, atau selainnya? Berlaku untuk semua jenis anjing. Al-umum fil al-kilab li'umumil lafaz. Fa'ismanu al-ma'dzur bi'ittikhadhihi wal manhiyu anhu. Ya, lafaz dalam hadis ini bersifat umum, berlaku padanya seluruh jenis anjing. Dan termasuk darinya anjing yang diizinkan untuk dipelihara atau yang dilarang untuk dipelihara. Anjing yang diizinkan dipelihara cuma dua. Yang pertama anjing untuk berburu, yang kedua anjing untuk menjaga keamanan. Menjaga keamanan dari ladang atau tanamannya. Untuk tanaman atau ladangnya. Dan zaman sekarang sepertinya tidak begitu dibutuhkan yang seperti ini lagi. Sudah ada satpam. Ya. Baik. Ini disebut oleh Imam Malik, dan mazhab Malikiyah demikian seperti dinukil oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab Tamhid, ya, bahwa yang kuat dalam masalah ini, ya, hukum ini berlaku untuk semua jenis anjing karena tidak ada perincian dari dalil yang ada. Dan dimaklumi dalam kaidah bahwa hadis-hadis atau dalil-dalil yang datang dengan sifat umum maka diberlakukan akan keumumannya sampai ada yang dalil yang dikhususkan. Kalau tidak ada dalil, maka bagi ada yang dikhususkan wajib baginya mendatangkan dalil. Wajib bagi dia untuk mendatangkan dalil. Kalau tidak, maka harus kembali kepada keumuman dalil. Apalagi ada dalil yang didatangkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Sahih Muslim, dibawakan sebuah riwayat tentang keumuman hal tersebut. Kemudian masih terkait dengan hal ini, catatan faedah selanjutnya, apakah dengan tanah itu di awal atau di akhir cucian? Ini penting. Kemarin tanya oleh orang siapa? Trisman atau Kiki? Trisman. Apakah dengan tanah ini di awal atau di akhir dari 7 cucian tersebut? Ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah dalam masalah ini ternyata ada 3 lafaz. Ada 3 lafaz dalam hadis-hadis yang datang, dan semuanya sahih. Kalau berbicara akan kesahihannya, semuanya sahih. Hanya saja dari sekian atau dari 3 riwayat dengan lafaz yang berbeda ini, yang paling sahihnya, ya, yang paling sahihnya adalah dengan lafaz ulahunna. Jadi ada 3 riwayat. Yang pertama dengan lafaz ulahunna, itu yang ada di, kalau di buku bagaimana? Dengan lafaz ulahunna, ya, dengan ini. Nah, ini lafaz yang paling sahihnya. Ya, sebab ini lafaz ada di riwayat Imam Muslim, kata penulis itu di buku, bisa melihat. Ya. Dan sebagian ulama di sini yang saya dapatkan bahwa dengan lafaz ulahunna juga ada dalam riwayat Imam Bukhari. Lafaz yang kedua ihdahunna. Ihdahunna, kalau ihdahunna artinya salah satunya. Dan lafaz yang ketiga ulahunna aw akhirahunna aw sabi'ah aw thaminah. Lafaz yang ketiga, lafaznya berbunyi yang pertamanya atau yang terakhirnya atau yang ketujuhnya atau yang ke-8-nya dalam satu riwayat. Jadi semua sahih. Selain dari riwayat pertama tadi, ini ada di Kutubus Sunan. Ya, apakah Imam Tirmidzi, Imam Nasai atau Abu Dawud? Tapi jelas semuanya sahih. Maka yang rajih, ikhwan rahimahullah adalah فأفاد أن الغسل بالتراب يكون مرة واحدة دون اشتراط أن تكون في أول مرة من غسل الإناء. Kata para ulama, maka yang rajih dalam masalah ini, faedah yang diambil dari perbedaan riwayat-riwayat tadi yang semuanya sahih adalah
Basuhan dengan tanah sekali saja tanpa ada syarat atau keharusan, mau di awal atau di akhir tidak diharuskan. Silakan, mau di pertama boleh, di akhir juga boleh. Yang jelas sekali dari sekian cucian tersebut. Bisa dipahami? Karena riwayat yang sahih. Nah ini kaidah dalam berdalil ikhwan. Kaidah dalam berdalil bahwa apabila ada perbedaan lafaz, selagi perbedaan lafaz itu bisa dikompromikan, ini tarik ke jamak, maka yang paling bagus adalah dikompromikan. Jangan mentarjih. Kompromikan semuanya. Ya. Amalkan semuanya. Itu yang paling bagus ya. Kalau semuanya sahih, seperti riwayat tentang doa istiftah banyak kan. Mana yang kita amalkan semuanya. Selagi bisa dikompromikan. Sama seperti ini. Kemarin saya bertanya, Ustaz, cucian dengan tanah di yang keberapanya? Jawabannya, silakan. Mau yang pertama boleh, di tengah boleh, akhir juga boleh, disendirikan boleh. Nah ini faedah selanjutnya. Cara mencuci dengan tanah tersebut. Nah ini catat di bawah. Cara mencuci dengan tanah. Jadi saya sudah singgung ya. Para ulama mengatakan bahwa wa takunu al-ghaslatul ula bi wad'i turabi fil ina'i wa haqqahu wa dallakahu bihi. Di cara mencuci dengan tanahnya adalah cuciannya yang ingin dia dengan tanah adalah dengan cara ketika dia mencuci, dia letakkan tanah di bejana. Apa bejana ya? Contohnya bejana. Di bejana yang bagian ada anjingnya, bekas jilatan anjing tersebut, letakkan tanah padanya, kemudian tanah tersebut digosok-gosokkan ke tempat itu. Kemudian disiram dan dibersihkan. Paham? Jadi ambil tanahnya letakkan di tempat bekas jilatan anjing tersebut, kemudian digosok-gosokkan dengan tanah. Yang paling penting digarisbawahi di sini adalah kamu adalah kamu digosok-gosokkan dengan tangan. Para ulama sampai menyinggung ini luar biasa tuntunan syariat untuk menjaga bukan hanya kebersihan, tapi juga menjaga dari potensi adanya penyakit. Dengan digosok-gosok itu, insya Allah Ta'ala akan optimal dalam membersihkan. Ya. Makanya ini faedah selanjutnya. Faedah selanjutnya ini terkait dengan hal ini. Betul, Ikhwan? Bolehkah tanah dalam masalah ini diganti dengan sabun atau semisalnya? Ini faedah selanjutnya dibahas oleh Pak Imam. Bolehkah tanah dalam masalah ini diganti dengan selainnya seperti sabun dan semisalnya? Ada dua pendapat dalam masalah ini. Rahimahullah, terjadi silang pendapat. Pendapat pertama, ya, yang mengatakan tidak bolehnya diganti selain tanah. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kata beliau, annahu yajibu isti'malu turab wa la yujzi isti'malu ghairihi li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyanahu wa amara bihi. Kata Imam Syafi'i, wajib menggunakan tanah dan tidak sah diganti dengan selainnya. Sebab Nabi SAW telah mentakyin, ya, menentukan dengan khusus dan memerintahkan dengannya. Ini jelas ya dalam Imam Syafi'i, sebab dalam hadis Nabi menyebut tanah. Ya. Sekarang di masa Nabi ada nggak pembersih selain tanah? Ada. Ya, dari daun-daunan dalam pembahasan Kamu Janais itu diungkap oleh Al-Albani, ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa di masa dulu ada pembersih yang digunakan oleh para sahabat dari dedaunan-daunan. Ada istilah-istilah. Ya. Nah kata Imam Syafi'i, karena dalam hadis Nabi menyebut tanah, tidak menyebut media lain, wajib dari situ dengan tanah dan tidak bisa diganti dengan selainnya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya, ini pendapat Imam Syafi'i. Dari pendapat Imam Ahmad ini yang kedua, diwakili oleh Imam Ahmad, bagi yang berpendapat boleh mengganti tanah dengan selainnya atau yang semisal dengannya yang bisa membersihkan.
Imam Ahmad rahimahullah ta'ala yajuzu an yasta'mila ghaira turabi kasabun wa nahwihi. Imam Ahmad berpendapat boleh menggunakan selain tanah, semisal sabun dan selain. Ini dua pendapat di antara para ulama. Ayyuhal rahimani wa rahimullah. Diterangkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', ini kedua halaman 600, dan juga kitab Rawdatul Talibin halaman 16, dan kitab Al-Mughni karangan Imam Ibnu Qudamah halaman pertama, jilid pertama halaman 74, dan lainnya. Juga ada dalam kitab Al-Insaf. Ada dua pendapat ini. Mana yang wajib? Yang wajib, wallahu ta'ala a'lam bishawab, adalah pendapat yang pertama. Pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang tidak bisa mengganti tanah dengan selainnya. Tidak boleh diganti tanah dengan selainnya. Ibnu Taimiyah dalam Syarah Mumti' jilid pertama halaman 292. Dalam Syarah Mumti', Syarahul Mumti' jilid pertama halaman 292, Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala setelah menguatkan pendapat yang pertama ini, beliau menyebutkan beberapa alasannya. Alasan yang pertama, kata beliau, syariat nasfa ala turab. Syariat telah menetapkan secara nas itu dengan lafaz yang pasti sudah tidak bisa dipahami ke arah yang lain, tidak bisa katakan ada kemungkinan tidak bisa lagi. Ya dengan tanah, ya kan jelas. Ini yang pertama, alasan yang pertama karena syariat telah menetapkan dengan nas yang jelas tanah. Alasan yang kedua, kata Syekh Ibnu Taimiyah, an-nasidr wal asnan kanat mawjuda fi ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yushir ilaihim. Di masa Nabi, kata Syekh Ibnu Taimiyah, ada pohon sidr. Dedaunan-nya itu biasa dipakai untuk bebersih, mandi. Dan juga ada al-asnan. Asnan itu sikat-sikat yang biasa dipakai untuk bersihkan. Ada di masa Nabi SAW alat-alat pembersih selain tanah. Dan Nabi tidak mensyaratkan kepada itu semua. Ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga dari Syekh Ibnu Taimiyah, la'alla fi turabi madatun taqtul al-jarathimi allati takhruju min lu'ab al-qalb. Nah, ini Syekh Ibnu Taimiyah memberikan alasan yang ketiga terkait dengan dunia medis. Kata Syekh Ibnu Taimiyah, ya karena dengan tanah padanya mengandung mada itu zat-zat ya. Apa kalau bahasa medisnya? Ya zat-zat, kandungan-kandungan ya, begitulah yang bisa membunuh jarathim, bakteri-bakteri. Ya, yang bisa jadi keluar dari air liurnya anjing. Itu tanah. Itu dia syariat Islam. Hanya ada dalam syariat Islam seperti ini. Maka percaya penuh tanpa ada ragu sedikit pun bahwa Allah lah yang menetapkan agama ini, bukan dari akal manusia. Dan apa yang Allah telah tetapkan dalam agama ini, itulah yang terbaik untuk makhluk. Yang keempat, an-naturab. Ini alasan yang keempatnya paling bagus. Yang paling bagus dan paling cocok dalam pembahasan fikih. Kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidak bisa diganti dengan tanah karena tanah itu dimaklumi bersama telah disebutkan dalam pembahasan fikih sebagai salah satu alat penyuci. Menggantikan air dalam bahasa ya telah berlalu. Ya tidak. Ya. Kalau nggak ada air maka diganti dengan debu. Debu itu kan tanah. Ya tidak. Maka ini di antara isyarat dan syariat bahwa tanah itu memang bisa menyucikan dan membersihkan. Oleh karena itulah, ya, Nabi SAW bersabda, "Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura." Allah telah menjadikan bagiku bumi ini, tanah yang ada di bumi ini, tempat untuk salat di atasnya dan sebagai alat penyuci. Ini alasan yang paling kuat. Sehingga kita katakan bahwa untuk menyucikan diri dari jilatan anjing yang salah satunya dengan tanah itu nggak bisa diganti dengan selainnya. Baik, ini ikhwan rahimani wa rahmatullah, beberapa catatan faedah terkait dengan hal ini. Kemudian kita menulis, kita pindah ke buku dan kita lanjut ke buku. Amma najasatu al-khinziri fasahi annaha kasairin najasat yakfi غسلها مرة واحدة تذهب بعين النجاسة ولا يشترط غسلها 7 مرات.
Adapun najisnya babi, maka yang benar kata penulis, dia seperti benda-benda najis yang lainnya, cukup dengan dicuci sekali saja selagi bisa menghilangkan bekas atau benda najisnya tersebut, tanpa dipersyaratkan 7 kali cucian sebagaimana sebagian ulama mengatakan bahwa untuk babi itu dikiaskan dengan anjing. Yang tepat enggak? Yang tepat tidak. Pertama ada 2 catatan ini. Jadi saya jelaskan kepada kita semua. Yang pertama ini penting untuk kita ketahui bersama. Ya, tentang adab dan etika dalam masalah khilaf. Adab dan etika dalam masalah khilaf. Khususnya terkait dengan permasalahan fiqhiyah, masalah fikih. Masalah fikih. Ikhwan, sekali lagi saya tekankan terkait dengan khusus apa yang kita lihat dari buku ini. Penulis di sini menyinggung tentang cara menyucikan diri kalau terkena babi. Ya, tidak? Dia tidak. Itu yang punya buku bisa melihat itu ya. Bahwa penulis mengatakan bahwa untuk najis babi maka seperti yang lain. Benda-benda najis yang lain cukup cuci sekali saja. Tidak seperti anjing yang harus 7 kali. Maka beliau di sini menjelaskan cara membersihkan diri dari babi. Najisnya babi. Pada di pembahasan sebelumnya tentang judul benda-benda yang dianggap najis, penulis tidak menyebutkan babi. Coba silakan dipastikan, nanti yang punya buku silakan ya. Dari 7 benda ya yang beliau sebutkan benda-benda najis ada babi. Di sini para ulama mengajarkan kepada kita ya, untuk khilaf dalam masalah fikih, kita jangan pernah menjadikannya sebagai sebab untuk berpecah belahnya kita. Jangan pernah menjadikan masalah fikih menjadi sebab berpecah belahnya kaum muslimin. Jangan pernah. Malah kalau bisa satu menjadikannya alasan untuk semakin memperkuat barisan kita dan kalau bisa tolong menolong dengannya. Kalau bisa tolong menolong dengannya. Seperti di sini penulis. Beliau menolong. Karena di sini beliau ingin menolong bagi mereka yang menguatkan bahwa babi itu najis, maka cara bersihkannya cukup sekali cucian aja. Dia tidak menguatkan bahwa babi itu najis. Paham ya Pak? Misalnya nih, contoh sederhana. Antum tahu, ikhwan saudara antum menguatkan bahwa sholat itu wajib dengan sutra. Karena masalah sutra kan hukumnya ada yang mengatakan sunnah dan yang mengatakan wajib. Antum tahu nih, saudara antum ikhwan, dia menguatkan untuk sutra itu wajib. Suatu saat mungkin dia sholat tanpa melihat sutra, antum bantu dia datangkan sutra depannya. Bagus itu. Walaupun antum menguatkan tidak wajib. Itu untuk masalah khilaf. Dan begitulah para ulama salaf kita terdahulu. Begitulah para ulama salaf kita terdahulu. Sejak zaman sahabat. Ibnu Mas'ud ini menguatkan kalau safar itu sholatnya jangan sempurna, tapi qasar. Tapi beliau mengikuti Utsman yang menguatkan saat itu kondisinya nggak cocok di qasar. Karena mereka bersama rombongan yang baru masuk Islam. Maka Utsman menginstruksikan sholat sempurna. Ibnu Mas'ud menguatkan yang mengqasar membantu Utsman. Sudah. Beliau ditanya oleh bagian sahabat, ya Abu Abdurrahman, bukan tak menguatkan untuk mengqasar sholat? Tidak, kata beliau. Al-khilaf syah. Beda pendapat dalam masalah ini, jelek. Beliau nyuruh yang lainnya akhirnya sholat sempurna. Tidak dikosong. Membantu Utsman. Nah, maka ikhwan sekali lagi untuk masalah fikih jangan dijadikan sebagai permasalahan untuk terjadinya perpecahan di antara kita. Jangan pernah. Itu nasihat-nasihat yang kita terima ketika pulang dari Timur Tengah. Dakwah kepada manusia tentang tauhid. Masalah fikih belakangan itu. Gak masalah mereka berbeda masalah fikih, tapi masalah akidah jangan pernah berbeda. Kalau masalah fikih gak masalah. Itu yang terjadi di para ulama kita sejak Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. 4 imam ini nggak mungkin masyhur dari mereka ada madhab tersendiri kalau tidak terjadi perbedaan. Kenapa? Dalam masalah fikih ya. Nggak mungkin ada madhab satu-satu mereka. Nggak mungkin. Karena ada perbedaan pendapat, terjadinya perbedaan. Ada. Tapi lihat ada mereka.
kalau lihat sejarah mereka, luar biasa hormatnya Imam Malik itu kepada Imam Abu Hanifah. Luar biasa hormatnya. Suatu hari Imam Malik sedang mengajar seperti ini di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram, Abu Hanifah datang untuk umrah haji. Beliau sholat sunnah di ujung masjid. Tapi terlihat oleh Imam Malik, karena Imam Malik kan menghadap ke jamaah, jamaah lihat di belakang. Ada Imam Abu Hanifah. Dia katakan, tahukah kalian yang barusan siapa yang sholat? Dia puji-puji guru beliau, Abu Hanifah. Beliau adalah orang yang seandainya berpendapat dengan sebuah pendapat, mengatakan tiap ini dari emas, maka tidak akan pernah bisa membantahnya. Saking menghormati Imam Abu. Imam Syafi'i luar biasa menghormati Imam Malik. Begitu juga Imam Ahmad. Jangan ditanya Imam Ahmad menghormati gurunya Imam Syafi'i. Sampai anaknya yang bernama Abdullah heran kepada ayahnya Imam Ahmad. Wahai ayah, kenapa kau selalu sering aku dengar mengucapkan Imam Syafi'i dalam doamu? Mendoakan Imam Syafi'i. Saking menghormati Imam Syafi'i. Tercermin dari mereka bahwa perbedaan fikih tidak membuat mereka pecah, apalagi musuh-musuhan. Itu yang tercermin dari mereka itu. Jadi kita harus tetap berdiri di tengah, harus tetap bersatu, jaga persatuan, jangan pecah gara-gara masalah fikih. Jangan perang. Jangan perang. Tapi kita dengan catatan, kita boleh berbeda pendapat dalam masalah fikih, kita lapang selapang-lapangnya dengan catatan. Silakan menguatkan pendapat, harus menguatkan salah satu pendapat dan beramal dengannya di atas dalil. Ini yang harus begitu. Ya, masing-masing pendapat harus dengan ada dalil. Kita beri toleransi pada perbedaan pendapat yang ada dalilnya. Jangan juga seenaknya memahami bolehnya berbeda pendapat kalau pendapat salah satunya ada dalil. Bisa. Pada pendapat yang kedua-duanya ada dalilnya. Ini sama-sama. Dan kita wajib menguatkan salah satunya dan beramal dengannya di atas dalil. Itu wajib bagi kita. Sebab ingat, para ulama mengatakan bahwa man tatabbu'i rahasil ulama tazandaqa. Siapa yang mencari keringanannya para ulama yang enak bagi dia, maka dia akan menjadi zindiq. Kalau Ibnu Utsaimin, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan tafassaq atau fassaq, dia akan menjadi fasik. Sebab kalau kita beragama atau beribadah, mencari pendapat-pendapat yang sesuai dengan selera kita, itu sejatinya kita bukan beribadah kepada Allah, tapi menyembah hawa nafsu selera kita. Kita bukan beribadah di atas ilmu, tapi beribadah di atas selera. Nggak boleh. Harus menguatkan pendapat sesuai dengan ilmu dari perbedaan pendapat tersebut. Bisa dipahami, Pak? Dan ini selalu saya sampaikan dimanapun saya mengajar. Dimanapun saya mengajar. Sekarang saya ada majelis membahas tentang sifat salat Nabi. Di situ pun saya ajarkan. Saya sampaikan tadi. Masalah perbedaan fikih kita membuka diri selebar-lebarnya. Masalah bapak-bapak yang hadir di majelis saya, kalau berbeda dengan apa yang saya jelaskan, saya membuka diri. Masalah ini kenapa itu ada dalilnya? Silakan masalah. Maka demikian ikhwan untuk masalah fikih. Jangan pernah sempit dalam masalah ini. Sebab para ulama akan berbeda pendapat. Kalau kita sempit, kemana mereka para ulama? Sehari, ya di mana mereka dengan pendapat-pendapat yang berbeda itu. Contoh misalnya, antum tidak menguatkan masalah yang berat-beratkan jari. Ya, ngotot misalnya, di sebagian tempat ekstrimnya mereka ada yang nggak terima menggerakkan jari sampai ada di antara mereka pegang jarinya. Orang yang sholat di sebelahnya, dipegang jarinya. Ini ekstrim sekali. Terjadi di beberapa tempat ada yang antum tahu setelah ruku obat. Ada yang berpendapat setelah rukuk berserikat kembali. Sebagian tempat ekstrim melemahkan pendapat ini dipukul tangannya. Ekstrim. Tak boleh seperti itu. Dan kita sendiri walillahil hamd wal minna. Saya sendiri berbeda beberapa pendapat dengan guru saya, Syekh Ahmad bin Said Al-Asy'ari, salah seorang ahli hadis negeri Yaman sekarang ini. Masalah obat misalnya. Saya berbeda pendapat dengan beliau. Tapi saya sering salah di belakang beliau masalah. Sering. Dan saya sering nyampai beliau keluar. Ya beliau tak temani. Saya pun memangnya langsung. Masalah sujud sahwi beberapa sujud tilawah di beberapa tempat beda. Tapi tidak pernah sekali Syekh Ahmad Hafizahullah Ta'ala menjelaskan dengan menyudutkan salah satu pihak yang kita yang berbeda dengan beliau.
Maka ikhwan, ini yang saya tekankan di kesempatan ini, untuk masalah fikih jangan pernah menjadikannya sebagai sebab untuk terjadinya perpecahan. Tutup itu. Silakan aja antum kuatkan dengan apa yang antum kuatkan, beramal dengannya di atas ilmu, di atas dalil. Bisa dipahami, ikhwan? Baik. Makanya kan membahas ini juga di masalah penyebut tentang benda-benda najis kita tambahkan. Ya. Nah, di sini contohnya tadi ikhwan penulis. Antum jadikan ini di antara sebagai contohnya. Penulis mengatakan bahwa yang benar untuk babi najisnya itu membersihkannya seperti najis yang lain, cukup dengan sekali cucian. Padahal beliau tidak menyebutkan babi itu sudah najis. Ya, sekarang beliau membantu bagi yang menguatkan menyebutkan bahwa najisnya babi, cara menyucikannya adalah cukup dengan sekali cucian. Paham ya, Pak? Baik, kita juga bahas bahwa kalau yang mengkiaskan babi dengan najis, sehingga ada yang mengatakan bahwa untuk babi seperti najis, cara menyucikan dirinya, memang yang tepat adalah kias ini tidak tepat, tidak benar. Para ulama mengatakan bahwa antara babi dengan anjing itu berbeda dari sisi illah. Ya, dari sisi illah. Pengharamannya dari Allah untuk babi itu konsumsi, mengkonsumsinya. Ya. Dan para ulama juga mengatakan hukum kenajisan untuk anjing di antara sebabnya bahwa anjing itu adalah salah satu jenis hewan buas, bertaring dan bisa memangsa. Ya. Beda sama dengan babi? Enggak, bagaimana dari tariknya? Oh, babi. Ya. Maka bisa dikiaskan antara anjing dengan babi. Itu yang paling Allah Ta'ala bisa. Kemudian kata beliau, kalau seandainya najisnya dari air kencing atau kotoran atau darah dan semisalnya, maka cukup dicuci dengan air dengan menggosok-gosok dan memerasnya sampai hilang najisnya. Jadi kalau ada pakaian nih kena air kencing atau kena kotoran, maka cuci dengan air kemudian diperas sampai bekasnya hilang, tak ada bekasnya dan najis tersebut. Dan cukup satu kali, kalau cuma dibutuhkan satu kali selesai. Artinya sebenarnya ini yang membahas kita ikhwan, yang dengan cara tertentu, dengan ada bilangan tertentu, cuma anjing. Jadi, dan itu sifatnya ta'abudiyah. Kenapa anjing 7 kali? Kenapa ada tangannya? Karena itu sebenarnya ta'abudiyah. Itu adalah terkait dengan penghambaan kita kepada Allah tanpa harus mempertanyakan kenapa harus 7. Kenapa nggak 3, nggak 5? Baik, selanjutnya. Dan cukup menyucikan diri dari air kencingnya anak bayi yang belum makan apapun dengan menyiramkan atau memercikkannya saja dengan air. Pada kesadaran Nabi SAW, dicuci dari air kencingnya bayi perempuan dan disiram dari kencingnya anak laki-laki yang belum mengkonsumsi apapun. Ya, dan juga berdasarkan hadis Ummu Qais bintu Mihsan yang telah berlalu. Di catatannya bahwa bagi laki-laki tadi belum makan apapun selain ASI. Ya. Kalau makan yang lain boleh, tapi makan tersebut tidak mengenyangkannya atau mengganti ASI-nya. Mungkinkah terjadi? Mungkin seperti bayi ya, sakit lalu butuh madu, ya, atau teknik, ya, itu kan selain ASI semua. Ya. Dan itu tidak teranggap dalam masalah ini karena itu bukan makanan yang mengenyangkannya dan juga tidak mengganti ASI-nya. Baik, dan ini sekali lagi pembahasan terkait dengan bayi laki-laki dan bayi perempuan hanya terkait cara membersihkannya. Ataupun ada kenajisannya tetaplah najis. Ya. Jangan mengatakan air kencingnya bayi laki-laki yang belum makan apa-apa karena itu tidak tetap najis. Kotoran manusia itu sejak lahirnya itu sudah najis. Sudah najis. Baik. Adapun kata beliau selanjutnya, kulit bangkai dari hewan yang halal untuk dimakan, maka suci apabila disamak. Berdasarkan sabda Nabi SAW, ya setiap kulit yang bila disamak, maka sungguh telah menjadi suci. Tapi di sini, ikhwan rahimani wa rahmatullah, beliau mengkhususkan untuk kulit dari hewan yang dikonsumsi dagingnya, atau yang halal dikonsumsi dagingnya. Sejatinya dalam masalah ini juga ada silap pendapat, ada 3 pendapat. Ya. Pendapat pertama ini, pendapat yang menulis bahwa pembahasan ini terkait dengan hewan yang halal dikonsumsi dagingnya. Ya. Baik. Ya. Pendapat yang kedua
tanpa ada rincian. Semua jenis hewan, mau yang halal dimakan, tak halal dimakan, maka dagingnya, kulitnya bisa dipakai ya setelah disucikan dengan cara disama. Pendapat yang ketiga adalah khusus berkebalikan dengan pendapat yang pertama. Hewan yang tidak halal untuk dimakan baru bisa digunakan kulitnya setelah disama. Dari para ulama, dari penjelasan sekian banyak para ulama, bahwa yang rajih dalam masalah ini dari penjelasan para ulama yaitu ya, semua hewan yang suci, bukan hewan yang najis ketika hidupnya. Semua hewan yang suci ketika hidupnya, bukan hewan yang najis ketika hidupnya, maka suci pula kulitnya dengan disama. Itu aja kesimpulan. Semua hewan yang suci ketika hidupnya, maka kulitnya suci dengan disama. Jadi bukan melihat apakah hewan itu adalah hewan yang halal dimakan atau tidak, bukan. Tapi dilihat jenis hewannya, hewan yang suci atau najis. Dari mana? Itulah mengajar Muslim. Ya, selama dia merupakan hewan yang bukan hewan najis, ya, selagi hidupnya, ya, seperti anjing yang telah kita kuatkan, itulah hewan yang najis, ya. Maka hewan tersebut kulitnya bisa suci setelah disama. Kenapa harus disucikan? Karena dia telah menjadi bangkai, paham ya? Maka itu najis. Baik, maka inilah yang rajih insyaallah ta'ala dalam pendapat yang masyhur dengan Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Berdasarkan hukuman hadis, lihat hadisnya. Nabi bersabda, "Ayyuma ihabin dubiwa faqad tahur." Setiap kulit yang disama maka itu menjadi suci. Nabi tidak mengkhususkan hewan-hewan tertentu. Ya, dari yang bisa dimakan, dagingnya tidak. Bisa dipahami? Ini menunjukkan bahwa pendapat yang rajih adalah pendapat yang kedua, bahwa semua jenis hewan itu kulitnya suci bila disama. Tentunya itu yang ya, rajih, dan inilah yang insyaallah ta'ala lebih tepat dengan keadaan kebanyakan kita. Kalau kita mengatakan bahwa kulit hewan yang telah mati atau bangkai itu suci hanya pada hewan yang halal untuk dimakannya, maka itu nggak bisa pakai tali pinggang yang terbuat dari kulit buaya. Untuk yang mengatakan haramnya buaya, ini ya. Apa lagi? Gula. Apa lagi? Macan. Apa? Ya. Dan seterusnya yang tidak halal untuk dimakan itu semua dengan pendapat yang pertama bisa. Saya lagi. Baik. Kemudian maka cukup seorang wanita mencuci pakaiannya dengan air, kemudian menyiramnya dan bisa menggunakannya untuk sholat. Baik, darah haid ya. Sebelum kita tutup, saya tambahkan beberapa hal. Yang pertama dengan mandi, tentang mandi. Menyucikan diri dari mandi. Mandi kan najis ya. Kata para ulama, berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah, untuk menyucikan diri dari bekas mandi, maka cukup dengan memercikkan air ke atasnya. Memercikkan air ke atasnya. Ada riwayat yang menyebutkan hal ini bahwa Nabi SAW mengatakan kepada sahabat, "Yakfika an takhuffa bima fatandah bihi taubaka." Cukup dengan cara engkau ambil air dengan segenggam tanganmu, lalu percikkan air tersebut ke tempat bekas kena mandi tersebut. Ya. Jadi nggak perlu mencuci benda-benda mencuci seperti pakaian yang kotor. Nah, cukup dipercikkan air itu sudah teranggap menyucikannya. Kemudian yang kedua tentang sandal atau alas kaki yang terinjak najis. Sandal atau alas kaki lain yang terinjak najis. Maka cara menyucikannya adalah dengan menggosok-gosokkannya ke tanah. Fa'idza ja'a ahadukum al-masjid falyaqlib ni'mahu falyanzur fiha fa in ra'a biha khabathan falyamsahu bil ard thumma yusalli fihi. Kalau ada yang kalian datang ke masjid, lihat, perhatikan di bagian bawah sandalnya, kata Nabi. Kalau dia lihat ada najis di sana, maka gosokkan sandalnya ke tanah.
gosokkan sandalnya ke tanah dan bisa dia gunakan untuk sholat sandal besi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Terakhir sebagai penutup kata penulis, fa'alal muslim, maka setiap muslim haruslah memperhatikan kesucian dari najis pada badannya, pada tempatnya, pada pakaiannya yang digunakan untuk sholat. Karena ini termasuk syarat sahnya sholat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian berakhirlah pembahasan kita tentang ahkam an-najasah. Selesai tentang pembahasan najis, benda-benda najis dan cara membersihkan diri darinya. Ada yang ingin bertanya? Yang pertama itu mengenai kalau misal bajunya putih tapi ada yang ada pakai merah, kalau ada kemungkinan di papan buat si bajunya juga jadi boleh pakai pasir itu karena yang salah. Yang kedua mengenai najis babi yang dimaksud ini adalah senipan dengan babi orang babinya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, karena disebut oleh Nabi dengan turab. Turab itu sudah bisa dipahami ke makna yang lain selain tanah. Kalau sa'id, seperti yang bahasa Tayammum, kata sa'id bisa dipahami ke tanah. Kalau turab nggak bisa dipahami ke yang lain. Maka turab itulah tanah yang betul-betul tanah seperti kita pahami bersama, yang gembur itu, yang kita halus kalau kita begini kan. Ya. Kalau sa'id bisa bermakna pasir. Ya. Dan sa'id itu memang kembalinya ke tanah. Kalau tanah itu asalnya, asal selesai segala sesuatu itu tanah. Maka yang diinginkan dengan turab adalah tanah. Mungkin kalau mau dikatakan seperti lumpur itu, tanah yang seperti itu. Tanah merah seperti itu, itu tanah yang diinginkan banyak. Tanah nggak bisa diganti ke pasir, itu intinya. Nggak bisa diganti ke pasir, sebab pasir itu sudah mengandung batu-batu kecil, ya, batu-batu kecil. Jadi nggak bisa dikesana. Tapi kata saya bisa dipahami ke pasir, bisa juga ke tanah. Ada pembahasan tayammum. Makanya ketika membahas tayammum saya katakan untuk sahih ini tanah dan semisal tanah, ya, debu dan semisal debu. Itu bisa mengatakan sahih. Tapi untuk turab ini sudah tanah. Ini udah tanah. Makanya dalam hadis Ali bin Abi Thalib itu kunyahnya adalah Abu Turab. Apa arti Abu Turab? Bapaknya tanah. Karena dia pernah duduk-duduk di masjid, ya, menyandarkan dagunya ke dengkulnya yang biasa tanah hingga berbekas. Baik bekas tanah. Dan ada lagi dia, makanya pertanyaan fikih dia sebenarnya dengan ini. Karena membekas yang tanah bisa diganti dengan yang lain. Kalau kita mau mendapat Imam Syafi'i yang nggak bisa diganti dengan tanah, jangan khawatir bekas biar aja. Lebih baik bekas tanah daripada bekas najis. Jadi ya, ingat Ikhwan, kaidahnya setiap yang najis pasti kotor. Tapi setiap yang kotor betul najis. Berarti mana yang lebih harus kita jaga darinya? Najis. Ya, kalau kotor kan, ya relatif. Ya, relatif. Ya. Kalau kita orang-orang biasa tidak terlalu perhatikan itu sebenarnya. Lagi orang-orang di sawah yang biasa di jalanan, orang kuli bangunan misalnya, itu nggak masalah. Daripada najis, kalau najis memang harus kita bersihkan. Walaupun sebagian orang menganggapnya bersih, begitu ya. Jadi jangan berpikir akhirnya mencari pengganti hanya karena takut meninggalkan bekas coklat atau merah di baju yang berwarna putih karena tanah. Jangan begitu, harus berpikir nggak masalah. Nanti baju bisa dicuci, ya. Ya, jadi seandainya yang bekas tanah ada di baju, setelah itu cuci aja. Gitu ya, dimasak dengan air. Pertanyaan kedua, bagi yang menguatkan najisnya babi, seluruh tubuhnya najis. Seluruh tubuhnya najis. Atau bulu-bulunya pun najis. Jadi kalau kita terangkan di pembahasan sebelumnya, bagi para ulama yang mengatakan najisnya babi itu, maka najisnya adalah seluruh tubuhnya.
Nah ini juga sebenarnya permasalahan yang timbul bagi yang menguatkan bahwa najis itu babi. Sebab ketika mengatakan semua bagian tubuh itu najis untuk babi, bulu-bulunya juga najis, airnya juga najis, ini sudah merinci sebuah permasalahan yang harus ada dalil. Sementara tidak ada dalilnya. Tapi sekali lagi saya katakan, untuk para ulama yang menguatkan babi itu najis, mereka mengatakan najisnya seluruh tubuhnya. Artinya kalau disamak juga. Ya, ukuran kulit yang bisa dipakai setelah disamak itu adalah dari hewan yang suci. Hewan yang suci. Maka jangan kemana ya pemahamannya bahwa yang diingat dengan kenajisan babi itu adalah seluruh tubuhnya, termasuk kulitnya. Bagi para ulama yang mengatakan najisnya itu babi. Allah Taala. Ada lagi? Ada? Kalau ada kita akhiri. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Hanya kepada Allah yang Maha Pengampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.